Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah berkunjung kembali ke channel saya. Nah, di video kali ini yaitu saya memvideokan panen ikan ya, panen ikan kolam saya untuk yang kedua kalinya. Nah, ini sedang pemilihan bibit. Bukan pemilihan bibit ya, ini pemilihan ukuran ikan ini. Yang besar-besar dimasukkan ke keramba, dan yang masih kecil atau belum masuk ukuran ikan konsumsi itu kita lepasin lagi. Nah, itu udah banyak yang besar-besar. Ini memang kurang merata ya, bibitnya kurang merata, jadi ada yang besar ada yang kecil. Nah, ini ukuran ikannya yang di bawah pengepul itu segitu ya. Ya, isi 1 kilo isi 4, 5 sama 6 itu di bawah pengepul. Nah, ini bisa dilihat ini. Ini Pak, saya panennya itu 4 bulan teman-teman. 4 bulan langsung saya panen, dan itu tidak semuanya langsung diambil teman-teman. Soalnya masih ada yang kecil-kecil juga. Ini di kolam saya itu saya isi 19.000 ekor. 19.000 ekor di ukuran kolam 6x8, dan tinggi kolamnya itu 2 meter teman-teman. Ini ada beberapa. Nah, ini ikannya yang di bawah pengepul ini. Mantap ya. Jadi nanti saya dapat berapa kintal, nanti peletnya habis berapa kintal juga, nanti saya langsung omongkan di video ini ya. Makanya tetap pantau terus dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga teman-teman itu tidak ketinggalan info-info menarik teman-teman. Info-info menarik seputar kolam biovlog kolam saya tentunya. Nah, kita bisa lihat dari sini ya. Ini proses pengambilan ikannya ini. Ini tuh saya panen itu saya ambil 3 hari teman-teman. Iya, 3 hari. Yang pertama itu hari kemarin, dan saya mohon maaf itu tidak bisa saya video teman-teman. Iya, tidak bisa saya video. Akhirnya ya saya memvideokan mulai dari hari yang kedua sampai hari yang ketiga, jadi tidak semuanya itu langsung diangkut. Itu ada 3 hari. Jadi kalau panen yang kemarin itu ya, hari yang pertama itu saya dapatnya 339 kilo 339 kilo ikan. Dan untuk yang kedua ini nanti bisa kita lihat ya teman-teman, udah ada bukti videonya. Nggak percaya dapat 339 kilo. Nah, itu kembali lagi ke diri kita masing-masing teman-teman, mau percaya atau enggak. Saya juga minta maaf soalnya ini kemarin saya nggak sempat memvideokan ya. Jadi saya videokan, saya sempatkan di hari yang kedua dan hari yang ketiga. Hari ketiga itu hari terakhir saya panen. Ini berarti bukan hari yang pertama teman-teman, ini hari yang kedua. Panen hari yang kedua ini. Berarti di video ini ada panen hari kedua dan panen hari ketiga. Untuk harganya ya, kalau di kota saya ini diambil 23.000 teman-teman. Ya, diambil 23.000. Nah, ini proses penimbangannya ya. Jadi emang sengaja saya videonya itu nggak urut teman-teman. Ada yang saya cuma kasih foto, ada yang video, karena memang tidak memungkinkan ya. Saya videokan dari awal sampai akhir, itu yang jelas durasinya banyak teman-teman. Nah, ini proses penimbangannya. Kita lihat ke kolam ini masih segini kan ya.
Ini proses pengisian air ya. Ini penimbangan lagi, penimbangan airnya maksudnya. Ini aja di video yang hari kedua aja udah hampir 5 menit lebih ini malah. Jadi saya videokan itu saya potong-potong ya teman-teman, biar nanti juga teman-teman nontonnya juga nggak terlalu lama ya. Bosen tentunya teman-teman nanti kalau nonton, nah ini lama sekali durasinya. Jadi saya potong-potong yang penting-penting saja. Nah ini ya, ini juga dipilihin lagi nih. Ini lagi dapat berapa nih? 82, ini belum dipotong. Nah ini foto ya, foto proses penimbangan. Nah untuk ikan-ikannya ini loh yang nggak diambil pengepul, ini yang sudah dipilihin tadi masih dipilihin lagi nih, ukurannya segini ini nggak ke bawah, ini juga yang di emper-emper ini yang nggak ke bawah pengepulnya teman-teman. Nah rata-rata itu di kolam saya ukurannya segitu teman-teman, yang kecil-kecil maksudnya, rata-rata ukuran ikan yang kecil-kecil segitu. Langsung saya sambung saja ya teman-teman. Ini video hari yang ketiga teman-teman. Jadi untuk tadi di hari yang kedua itu saya dapat 256 kilo. Jadi hari yang pertama dan hari yang kedua dijumlahkan itu 339 dijumlah 256 jadinya 595 kilo, jadi 5 kuintal ya. Dan untuk hari yang ketiga ini kita lihat dapatnya berapa. Kita dapat berapa nanti di hari yang ketiga ini, hari yang terakhir tentunya. Nanti teman-teman tetap simak saja ini channel saya di sini. Jangan langsung di skip ya, nanti tahunnya kehilangan informasi malah jadi bingung. Jadi ini proses penangkapan di hari yang ketiga. Nah ini untuk hari yang ketiga ya, masih penangkapan ikan, ini proses. Kalau untuk hari yang ketiga itu semua ikan yang besar-besar di bawah teman-teman. Tapi ya tidak semuanya bisa dibawa, kecuali kalau kolamnya ini memang airnya dibuang semuanya teman-teman. Soalnya proses penangkapan di kolam seperti ini yang ada di busernya seperti ini terkhusus di beberapa titik ya. Jadi kalau mau ngambil ikan itu pakai itu jaring itu yang hitam itu susah teman-teman. Ini saya tanya saja sama yang ngambil itu kesusahan, katanya itu jaringnya malah sering nyantol di diffusernya, dan ikan-ikannya juga sering ngumpet di bawah diffusernya teman-teman. Ini juga poin penting untuk teman-teman ya, bisa buat pertimbangan teman-teman caranya bikin kolam biovlog, terus panen di kolam yang seperti ini harus gimana gitu, bisa jadi pertimbangan buat teman-teman. Ini saya sharing saja ya teman-teman, semoga saja bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ini buat jalannya saja katanya susah, buat ngambil ikan susah, ini jaringnya sering nyantol katanya kalau sampai ke dasar, jadi nangkepnya itu nggak sampai dasar teman-teman. Nah ini proses penyortiran ya, dipilihin lagi masih teman-teman. Ya itu karena tidak merata tentunya. Soalnya kemarin saya ngisi itu saya nyoba 19.000. Nah kebetulan bibitnya itu yang serasi itu nggak dapet yang pas yang sama, jadinya ya ada yang 1 jempol, ada yang 1 jempol lebih kecil lagi gitu loh. Jadi ukuran bibit saya ini
bukan 2 jari teman-teman, yaitu 1 jempol tangan. Itu udah paling besar di 1 jempol tangan itu, yang lainnya itu kebanyakan kecil-kecil. Ini proses pemilihan. Ini kita masuk lagi ke proses penimbangannya ya teman-teman. Nah, itu ukurannya yang lumayan besar-besar, ini yang dipilihin. Nah, ini ikannya. Ini campur semua, ada yang hitam, ada yang merah. Nah, ini ukurannya segini ini. Ya, ini proses penimbangan yang pertama. Ini ada 4 kali timbangan kayaknya, 4 atau 3 ini. Ini yang pertama. Terus lanjut ini menimbang yang kedua ya, timbangan yang kedua ini. Kita lihat ikannya teman-teman. Nah, ini ikan-ikannya ini. Ini saya itu makainya jenis pelet yang proteinnya 15% teman-teman. Dari awal 15%. Dari bibit itu ukuran 1 jempol tangan. Itu paling besar dan lainnya itu kecil-kecil. Itu saya pakai pelet 15%. Saya fermentasi dengan vitamin ikan ini, Vitazim Plus, dari awal saya. Dan menurut saya sih emang mantap sih, emang jadi kalau menurut saya. Soalnya kenapa? Kalau nilai itu kan proteinnya itu kan harusnya ya minimal mah 25%-an teman-teman. Kalau saya ini pakai protein yang 15%, tapi saya fermentasi dengan Vitazim Plus itu. Ya inilah hasilnya panen 4 bulan. Panen 4 bulan dari bibit yang paling besar itu 1 jempol tangan lah. Dan yang lain itu kecil-kecil. Dari jumlah bibit itu 19.000 ekor, saya taruh di kolam 6x8. Itu hasilnya segitu. Dan ini timbangan yang terakhir teman-teman. Jadi untuk yang ketiga ini saya dapat itu 100 kilo 197 kilo teman-teman. 197 kilo berarti yang pertama 339, yang hari yang kedua itu 256, dan hari yang ketiga yang terakhir itu 197. Itu jumlah saja. Jadi kalau kita jumlah itu hasilnya 792. Artinya 7 kintal 92 kilo. Ini yang masih belum diambil juga masih banyak. Itu yang 3 jarinan itu yang tadi seperti di ember itu perkiraan ya tadi yang bisa diambil terus ditaruh di jaringnya yang satunya itu perkiraan ada 3 kintal. Ada 3 kintal sama yang besar-besar campur yang kecil-kecil juga masih ada di kolam, itu masih banyak. Karena apa ya, itu karena diffusernya susah teman-teman. Jadi kalau kolam kayak gini kalau nggak
sekalian dibersihin airnya, disat sampai habis, ngambilnya susah teman-teman. Makanya tadi itu yang ngambilin ikan bilang sama saya, ini yang di dalam kolam ini masih banyak, yang besar-besar juga masih ada, jadi itu susah diambil karena jaringnya nyangkut-nyangkut teman-teman. Nah jadi ini kolamnya belum isi baru lagi teman-teman, soalnya masih ada juga ini yang di kolam yang tidak diambil gitu. Nah oke teman-teman, ini setelah panen hari ketiga ya, ini peletnya sudah saya fermentasi ada hampir 2 hari lah ya. Ini bisa dilihat kolamnya itu, airnya itu dulu itu ya apa, itu yang garis-garis hitam itu bekas air. Nah sekarang udah 1 meter lebih bahkan ya, airnya dikurangi. Dan saya jamin, saya yakin ikannya pasti makannya sedikit teman-teman, malah bisa nggak mau makan ini ikannya. Emang sengaja saya puasakan teman-teman. Ini dari 3 hari kemarin pas panen itu emang saya puasain biar ikannya itu nggak makan teman-teman. Karena saya jamin stres ikannya. Tapi ini lumayan lah, ikannya bisa makan sedikit-sedikit. Ini itu masih banyak di kolam saya teman-teman. Iya, yang besar-besar juga masih ada lah. Ya juga. Soalnya itu kemarin pas panen itu nggak diambil semuanya teman-teman. Soalnya itu diffusernya yang bikin susah itu. Emang kalau mau diambil semua itu emang harus airnya itu disat semua, dikeringin semua, diffusernya dicopotin, baru ikannya diambilin atau dipakein jaring itu biar gampang teman-teman. Ini bisa dilihat gini ikannya stres emang ini, makanya sedikit. Ya tapi nanti dengan bertambahnya air gini kan, nanti nafsu makannya juga ikut bertambah teman-teman. Ini emang stres ikannya. Tadi saya cek amoniak, pH, sama vlog, oke, normal semua. Berarti emang karena ikannya stres ini. Karena kaget mungkin ya, air yang tadinya hampir 2 meter terus sekarang 1 meter kurang airnya. Nah ini lumayan mau makan sedikit-sedikit. Ini target panen ya 1 bulanan lagi teman-teman. Iya, soalnya bibitnya itu emang nggak berseragam. Jadi panennya itu kemarin ya itu dapatnya 700 berapa itu, 97 ya, hampir 8 kintal itu. Terus di sini juga sisanya masih banyak, ini yang 3 jarinan sama yang besar-besar yang tidak bisa diambil teman-teman. Jadi buat besok sebulannya saya bikinkan video panen ikan yang ini teman-teman. Kita dapatnya berapa sih? Dari bibit 19.000 ekor dikasih di kolam 6x8. Nah ini emang agak lama ini makanya. Itu air dari sumur itu saya. Soalnya di sini susah airnya teman-teman. Jadi ya lebih cocok pakai ini bioflok. Terus ngambil airnya dari sumur bor, ngebor sumur saya harusnya teman-teman. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di video saya kali ini. Untuk video selanjutnya teman-teman bisa request deh mau dibikinin video apa yang tentunya mengenai kolam saya ya. Nanti akan saya usahakan. Dan mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Terima kasih.